Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPA tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini juga disebut dengan perkembangbiakan secara seksual, di mana melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian sel kelamin jantan disebut dengan spermatozoid atau sel sperma. Sel kelamin betina disebut ovum atau sel telur. Spermatozoid akan membuahi ovum sehingga menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi 3. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Kedua, vivipar atau melahirkan atau disebut juga beranak. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Untuk contoh hewannya, anak-anak bisa memperhatikan di sini ya, ovipar. Nah, ini banyak di sekitar kita. Ada ikan, ayam, kura-kura, burung, buaya. Untuk vivipar atau yang melahirkan ada kucing, ada sapi, ada kuda, kemudian ada paus dan juga lumba-lumba. Nah, anak-anak ingat ya, lumba-lumba dan paus itu bukan termasuk jenis ikan karena dia termasuk mamalia yang hidup di air. Ovovivipar. Nah, susah sekali ya menyebutnya, hati-hati. Ovovivipar. Nah, contohnya ada beberapa jenis ular, kemudian kadal, kemudian hiu, dan juga ikan pari. Ciri-ciri fisik hewannya untuk ovipar atau yang bertelur. Ciri-cirinya anak-anak bisa memperhatikan sendiri di situ ya. Ada yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, kemudian tidak mempunyai kelenjar susu, dan otomatis yang namanya saja bertelur, pasti dia mengerami telurnya. Ciri selanjutnya adalah ciri vivipar atau hewan yang melahirkan. Ciri-cirinya menyusui anaknya atau disebut dengan hewan mamalia, kemudian mempunyai daun telinga, tapi ini secara umum ya anak-anak, tapi ada hewan-hewan tertentu yang berada di laut yang tidak memiliki daun telinga. Kemudian tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, jadi ada proses kehamilan. Kemudian yang keenam, mempunyai kelenjar susu. Untuk ovovivipar, ini ciri-cirinya tidak ada yang menonjol dari hewan ovovivipar ya anak-anak. Ini hampir sama dengan ciri hewan ovipar. Nah, di sini perbedaannya hanya dari proses pembuahan hingga melahirkannya saja. Tetapi secara fisik memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti hewan ovipar. Kita lanjut ya, untuk perbedaan letak embrionya. Embrio tadi apa Pak? Apa namanya anak-anak? Embrio itu adalah perkembangan setelah menjadi zigot. Jadi zigot itu akan tumbuh menjadi embrio. Begitu ya. Kita simak dulu pada hewan ovipar. Nah, ovipar ini kan bertelur ya anak-anak. Pembuahannya bisa terjadi di dalam tubuh induk
atau di luar induk. Jadi keluar telurnya dulu baru terjadi pembuahan, atau sebelum telurnya itu keluar sudah terjadi pembuahan. Begitu ya, ada dua jenis. Kemudian janinnya tadi ya, janin atau zigot atau embrio, embrionya itu tumbuh di luar tubuh induk. Tadi kan di dalam telur nih, telurnya itu dilapisi oleh cangkang dan tumbuhnya di luar tubuh induknya. Nah, memperoleh makanan, si embrionya tadi memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur, jadi tidak bergantung kepada tubuh induknya. Begitu ya. Kemudian untuk yang vivipar, nah vivipar ini adalah hewan yang melahirkan. Embrio tumbuh di dalam rahim ibunya, jadi tidak dilapisi telur atau cangkang seperti pada vivipar tadi, tapi embrionya berada dalam rahim tubuh ibunya. Memperoleh makanan juga dari induknya. Nah, kalau tadi kan dari cadangan makanan yang ada di telur. Kalau ini memperoleh makanan dari induknya. Dan si embrio tadi tidak dibungkus oleh cangkang. Begitu ya, paham ya? Untuk yang ketiga, untuk ovovivipar ini hampir sama anak-anak seperti ovipar dan juga vivipar. Jadi prosesnya secara singkat seperti ini. Embrio tadi kemudian berasal dari dalam telur ya, bukan dari tubuh induknya. Makanan dari embrionya itu berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Berarti sama seperti ovipar ya. Makanan diperoleh dari cadangan makanan pada telur. Nah, kenapa kok di telur? Karena setelah tadi terbentuk embrio, si embrionya tadi kemudian dilapisi oleh cangkang di dalam telur. Nah, sehingga embrio mendapat cadangan makanan dari dalam telur. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Ingat anak-anak, di dalam telur. Ini tumbuhnya menjadi dalam telur, tapi telurnya ini masih berada di dalam tubuh induknya, belum keluar seperti yang di ovipar tadi. Jadi telurnya di dalam tubuh induknya dan menetasnya juga di dalam tubuh induknya. Paham? Sehingga saat anak-anaknya tadi keluar sudah proses dilahirkan, bukan bentuk telur lagi tapi setelah bentuk dilahirkan. Begitu ya anak-anak, bisa diulangi nanti dibaca di buku kalian untuk lebih jelasnya.